Yang saya mau sampaikan begini. Tidak saya lihat seorang Rocky Gerung menjadi seorang pemersatu dalam sebuah kebinekaan, dalam sebuah ketatakramaan, dalam sebuah kearifan lokal, dalam sebuah kesucian dalam menyampaikan tujuan. Seorang filsuf, dia selalu berpikir terkait apa yang sudah dipikirkan tahun lalu, dipikirkan lagi sekarang. Kalau sekarang ini adalah hari Jumat, besok dipikirkan lagi. Berpikir terus, berpikir terus, berpikir terus, berpikir terus, sampai akhirnya dia mengatakan inilah yang benar. Tampilan Rocky Gerung adalah tampilan seorang pembicara. Latar belakang dia adalah seorang akademisi, dan dia seorang yang memang punya gelar profesor, doktor. Namun saya tidak melihat dia punya niat untuk merajut kembali sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana aset bangsa adalah para generasi milenial, para mahasiswa-mahasiswa yang harus dibawa kepada sebuah persaingan mancanegara di era digital sekarang, di mana harus ada tatanan bangsa yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita yang harus dihormati, iya kan? Dalam bahasa Batak ada tingkatan kata. Dalam bahasa Batak terkait dengan mulut ada yang disebut supaya sopan, pamangan. Ada lagi lebih sopan lagi, simak kuda. Profesor Dr. Rocky Gerung bukan datang dari sebuah kebenaran ingin menjadi seorang pelopor, pemersatu bangsa, tapi dia celoteh dan menarik dia bagi para pegiat podcast, dan akan banyak penonton di sana, tapi tidak disadari orang bahwa Rocky Gerung yang mencap dirinya hebat, kata orang, bukan hebat dalam bentuk hasil. Contoh, ada kan jadi suaranya apa itu namanya itu di medsos, ya, Jokowi akan menghalang-halangi Anies akan 17%. Terbukti nggak? Saya melihat ibu yang sudah komen ini adalah ibu yang tidak tahu tentang apa yang dimaksud dengan rencana Tuhan. Ibu ini mengatakan, saya menyebut Rocky Gerung debat dengan saya, dikira dia saya mau pamor. Harusnya dia sadar bahwa dia pernah menjadi bagian dari orang-orang yang sudah mengenal saya. Di tempat ini kita sudah banyak membantu orang. Perkara hukum yang ada di sini 98% tuntas. Terkecuali orang itu ya kayak ibu ini, pintar sendiri, yang dimana dia pusing dia, ya. Saya tidak terpengaruh dengan celoteh netizen seperti ini. Yang jelas, tampillah Rocky Gerung dengan saya berdebat. Kenapa tidak di podcast? Dikira orang nanti saya cari pamor seperti yang dia bilang. Kenapa harus di warung Padang atau di parkiran atau di cucian mobil saya debat dengan dia, tapi di video? Karena saya bukan sekedar mau tampil, mau seperti yang katakan ibu ini. Joko Widodo bukanlah seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, tapi Joko Widodo telah jelas memimpin negeri ini. Diundang dia Sri Paus Fransiskus, seorang pemimpin agama Katolik sedunia dan kepala negara Vatikan, datang. Dan Joko Widodo yang telah menggagas IKN, dan IKN itu telah terbukti kemarin di sana. Upacara HUT Dirgahayu RI yang ke-79, di mana dia berakhir tahun ini atas kebaikan Tuhan. Statement saya dalam sebuah kalimat iman Kristiani, nubuat, bahwa Jokowi akan sampai kepada 2 periode dan akan tampil dia menjadi seorang jadi teladan yang harus didengar. Selesai tugasnya. Dan Pak Haji Prabowo, Bapak yang kita hormati, jagoan kita, sampai kita menjadi relawannya beliau, mengakui kok kalau Jokowi itu hebat.
Jadi Pak Rocky Gerung tidak saya anggap dia adalah lawan dalam arti membredel dia lalu mengatakan dia itu buruk. Tidak. Hati-hati dengan tebaran-tebaran dari seorang filsuf, ya, yang dimana ada juga filsuf Yunani, Socrates ya, yang dimana dia akhirnya diadili oleh negara dan dihukum karena dia mempengaruhi generasi-generasi milenial, generasi muda untuk tidak patuh kepada negara. Seorang netizen yang mengatakan saya ini hendak tenar dalam sebuah statement menyiapkan uang 40 juta dari kebaikan Tuhan. Siapa yang bisa mempertemukan saya dengan Rocky Gerung? Siap saya. Saya tidak mengulas panjang. Yang saya mau katakan, saya berdebat dengan tema Indonesia berjaya, bukan Jokowi sebagai pusat hujatan. Harus dijaga dia. Jelas temanya apa? Boleh saya debat dengan Rocky Gerung terkait dengan tema Indonesia berjaya. Jangan Jokowi sebagai pusat hujatan. Udah saya bilang, apa di pikiran kita kalau itu terus? Karena dia selalu berpikir terus. Ya, ingat gak? Kalau di acara Facebook itu, kan ada itu namanya beranda aktif. Ya. Kalau udah terlalu sering berpikir tentang hujat terus Jokowi, itu kan lancar-lancar saja. Tapi bisa gak otaknya Rocky Gerung, pikirannya Rocky Gerung, membahas Indonesia berjaya, bukan membahas Jokowi sebagai hujatan? Mampu nggak? Ayo debat dengan saya. Biar saya beritahu kepada dia, Indonesia berjaya jika kebinekaan bisa dirawat. Setuju nggak? Kebinekaan yang bisa salah satu membuat Indonesia berjaya. Makanya Sri Paus Fransiskus datang ke Indonesia dalam konteks dia sebagai kepala negara, tamu negara, kita hormati. Tapi terkait dengan keyakinannya, biarlah dia mendalami keyakinannya yang agama kita dan agama saudara. Jalani keyakinanmu, kita bangun kerukunan. Dan beliau ini seorang yang punya pengalaman yang sangat abrek-abrek terkait dengan dunia lawyer, di mana beliau pernah mendampingi lawyer kondang di negeri ini, walaupun kondangnya tidak seperti kondangnya Dhaka ya. Tetapi beliau punya pengalaman mengenai intelijen, punya pengalaman. Cuma karena nggak dipodcastkan sering-sering, tentu nggak dimunculkan. Nah, Judika, kalau nggak ada Indonesia Idol, emang ketahuan Judika jago nyanyi? Makanya saya minta, ayo tanding dengan Rocky Gerung. Jangan dibilang sekelas Mahfud MD. Mahfud MD itu seorang akademik profesor. Saya tidak bertanding dengan Rocky Gerung dalam konteks tesis. Tidak. Ayo berdebat terkait dengan Indonesia berjaya. Apa konsep Anda? Dan saya sangat mahir terkait Indonesia berjaya. Dan salah satu cara saya supaya Indonesia berjaya, mendirikan perkumpulan Perisian Kebenaran Nasional, pemerhati penegakan hukum, narapidana, sosial masyarakat, pemantau dinamika pembangunan, ekonomi, sosial, politik, hukum, Azas Pancasila dan HAMKANAS, dan tidak dibolehkan berjalan sendiri-sendiri, dan tidak dibolehkan keluar dari sistem yang dibuat. Akhirnya, inilah salah satu cara membuat Indonesia berjaya di tahun-tahun yang akan datang. Perisian Kebenaran Nasional saksi dalam berjaya. Berapa PKN? Berapa? NKRI? Harga. Selamat datang sahabat lama Kuko. Udah teman aja. Biasa. Ya, itu juga kamera itu ini. Ada saya dikunjungi oleh Bang Ipong dan beliau ini lama menjadi pengawalnya Rasman atau Ajudan? Pengawal apa? Tim ini ya, pengawal ya. Rasman itu gimana dulu? Gitu ya. Akrab ya. Ya kayak gitu. Tapi kenapa bisa? Karena nggak cocok lagi. Oke, udah bareng sama kita aja. Oke, biar sudah memang sama kita ya. Oke.